Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illa antal wahidul ahadul fardus samad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tempat semua makhluk hidup tergantung, sementara kita adalah termasuk orang-orang yang zalim. Yang saya hormati Bapak Camat atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau pejabat yang mewakili, Bapak Kapolsek Kecamatan Lembar dan Posek dan Posram Lembar, Bapak pejabat kepala desa, Bapak ketua BPD, Bapak kepala dusun atau perangkat desa Jembatan Kembar Timur, Bapak simpatisan atau pendukung tiang, singkatnya para hadirin hadirat Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah. Pertama-tama tiang akan menyampaikan, sebelum tiang akan menyampaikan visi misi niki, tiang akan menyampaikan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini adalah selalu diberikan taufik, hidayah dan istiqomah yang sempurna sehingga kita selalu mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Wa mun alaina wa alaihim bikamalil hidayati wa taufiqi wal istiqomah wajma' lana walahum khairayid dunya wal akhirah. Selanjutnya, sebelum menyampaikan visi misi niki, tiang akan menyampaikan slogan. Slogan tiang adalah sederhana, molah mudah, cepat diingat, sila beriuk ngiring ngabdi le desa. Jadi dalam kesempatan niki tiang akan menyampaikan, menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sekarang niki, pelungguh sami niki berhak sama-sama bisa mengabdi di desa Jembatan Kembar Timur, baik dengan cara berbagai cara makin ngabdi jok desa Jembatan Kembar. Tidak hanya sekedar kita duduk jadi pejabat di desa. Misalnya ada yang lain banyak cara. Pertama, dari ide gagasan bisa pelungguh sami sumbangkan. Bisa pelungguh sami sumbangkan di desa demi kemajuan desa Jembatan Kembar Timur menuju desa Menge. Molah, solah, molah. Jadi niki adalah pengertian makna dari Menge niki adalah mari desa Jembatan Kembar Timur niki kita bikin warga kita menjadi Menge. Menge artinya cerdas. Kita harus berpikir supaya ketika kita cerdas, kita tidak mungkin akan dipermainkan sama orang. Ini intinya. Yang kedua, solah. Ketika kita sudah ketika kita sudah punya pikiran yang cerdas, pasti semuanya akan menjadi solah. Bagus baik cara pemerintahan, bagus dan lain-lainnya, sehingga akan menjadi molah. Molah niki adalah molah segala-galanya, molah perencanaan, molah pelaksanaan, terukur, terarah, dan terkontrol. Inilah yang kita harapkan ke depannya. Desa Jembatan Kembar Timur harus menjadi warga Menge, solah, dan molah. Selanjutnya, tiang akan menyampaikan visi. Visi adalah mewujudkan desa Jembatan Kembar Timur, Menge, solah, dan molah. Adapun misinya, napi misi niki adalah langkah-langkah yang kita tempuh supaya tujuan visi niki bisa tercapai. Jadi niki angan-angan, hayalan tiang. Jadi berembe entah nemangkin angan-angan cita-cita kita bawa Jembatan Kembar Timur ke depan niki adalah tentu ada caranya. Tidak bim salah bim, tidak begitu saja langsung jadi. Di sini tiang akan menyampaikan misi. Langkah pertama, misi tiang adalah desa berprestasi, bersaing, unggul dan religius. Di sini adalah bersaing, kata bersaing. Kita harus menjadikan desa Jembatan Kembar Timur ini supaya diperhitungkan seperti desa lain.
Kenapa desa lain bisa diperhitungkan dengan desa lain, kita tidak bisa, sementara kesempatan untuk maju itu adalah sama, baik dari segi anggaran, pembiayaan, kesempatan dan lain-lain itu adalah sama. Kenapa kita tidak diperhitungkan? Karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk arah itu. Akhirnya Tiang di sini berpikir, makanya Tiang harapkan jangan sekali-kali pelungguh berdiri di tempat yang gelap. Sayang, kalau kita berdiri di tempat yang gelap, jangankan mau dilihat orang, bayangkan aja tidak punya. Itulah kira-kira. Yang kedua, desa transparan, inovatif, kreatif. Jadi di sini adalah desa transparan. Jadi desa transparan itu adalah desa harus terbuka terhadap semua, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan lain-lain. Jadi masyarakat semua boleh akan mengakses nanti. Disinilah bentuk keterbukaan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan masyarakat semua tahu. Seandainya ada yang masyarakat yang tidak tahu, itulah yang menyebabkan pikiran asumsi masyarakat berpikir yang hendak-hendak, akhirnya mencari bagaimana cara supaya ingin tahu. Selanjutnya adalah desa sejahtera partisipatif. Jadi setelah kedua langkah itu kita tentukan, setelah kedua langkah itu kita laksanakan, tentulah ini terakhir adalah akan menjadi sejahtera. Sejahtera ini adalah bagian dan tujuan daripada kita semua, tujuan daripada undang-undang desa nike diturunkan. Bagaimana cara supaya masyarakat kita itu sejahtera dan bahagia dengan anggaran yang ada. Jadi selama ini adalah Tiang akan langsung, tidak perlu pembangunan fisik yang berlebihan. Jadi itu adalah kembali pemberdayaan masyarakat dengan menyentuh kesejahteraan itu. Tidak mungkin kesejahteraan masyarakat akan tersentuh kalau kita tidak tahu caranya. Seperti penyakit, tidak mungkin penyakit itu kita bisa sembuhkan, kita beri obat kalau kita tidak tahu apa diagnosis daripada penyakit itu. Selanjutnya adalah desa berprestasi unggul religius. Di sini adalah desa akan memfasilitasi pendidikan, olahraga, ekonomi, pertanian, peternakan, dan UMKM. Di sini adalah pelungguh Sami harus mendengarkan benar-benar apa yang Tiang sampaikan Niki. Niki adalah visi angan-angan cita-cita Tiang ke depan. Jadi dalam artian di sini adalah pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga di sini itu adalah perlu sarana dan prasarana. Fasilitas ada seperti lapangan sepak bola Jembatan Kembar. Tapi belum kita kelola, belum kita ke arah sana. Untuk pengelolaannya. Jadi ke depannya seandainya saya ada ridho Allah Subhanahu wa taala, mungkin lapangan Jembatan Kembar Timur itu nanti akan menjadi tempat olahraga, tempat bermain anak, dan tempat kuliner. Nanti akan kita tata supaya menjadi desa Jembatan Kembar Timur yang bersih. Karena apa? Karena karena lapangan sepak bola Jembatan Kembar Timur ini adalah aset, dan di sanalah kita tahu bahwa Jembatan Kembar Timur ini kedepannya itu akan seperti apa. Jadi disinilah kita lihat berhasil atau tidaknya, ini adalah gambaran daripada ibu kota. Karena ini adalah merupakan pintu gerbang. Nggak mungkin loh desa Jembatan Kembar Timur akan dilihat sama pendatang-pendatang yang datang dari luar daerah, Jembatan Kembar Timur kok seperti ini. Jadi ada ciri khas tersendiri kita nanti di sana. Ada gapura di lapangan Jembatan Kembar Timur ke depannya, insya Allah. UMKM di sini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Sepele, sederhana bahasanya, tapi maknanya ini adalah luar biasa. UMKM ini adalah banyak masyarakat kita yang mempunyai usaha mikro, kecil, dan menengah.
Di sini masyarakat agak kesulitan terhadap permodalan terhadap itu ini karena tidak diperankannya, kurang berperannya, kurang sosialisasinya masalah BUMDes. Jadi kedepannya, insya Allah ketika kami diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyertaan modal terhadap BUMDes kita naikkan dengan catatan setelah clear secara administrasi, tidak bertentangan secara aturan dan tidak bertentangan secara hukum. Itulah nanti karena UMKM BUMDes ini adalah wajib pelungguh sami akan dapat nantinya seperti ini ke. Karena ini adalah ditujukan untuk usaha kecil dan menengah, bukan ditujukan kepada perangkat desa. Kenapa? Kalau perangkat desa ini ke arak tuh nyingkat, arak tuh mau nyingkat, arak bank, arak SK yang begadian. Amun pelonggo sami ini kan narak masalah, cuma modal kepercayaan. Itulah pentingnya kehadiran daripada BUMDes di tempat ini. Yang selanjutnya, desa memfasilitasi, mendorong masyarakat agar mampu bersaing dalam semua bidang terkait pembangunan manusia. Di sini adalah nanti kita itu tolak ukur ini sekali lagi, tolak ukur majunya beraktivitasnya kepala desa nike adalah bukan tergantung dari lama tidaknya kepala desa itu selalu berada di kantor desa. Ini tolak ukurnya bukan seperti itu. Jadi tolak ukurnya kepala desa berhasil adalah pertama, kepala desa itu mampu mendatangkan program yang ada dari luar, bukan sekedar mengelola barang yang sudah ada. Kalau kami akan mendatangkan program-program yang dari luar setelah kita tahu kemana arah yang kita tuju. Jadi bukan kepala desa itu dikatakan bagus, dikatakan berhasil, dia itu selalu berada dan duduk di kantor desa. Bukan. Terus yang kedua adalah berhasilnya kepala desa itu adalah kepala desa itu mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di desa. Ya, kami mohon untuk bakal calon untuk menyampaikan yang terpenting poin-poin saja. Akhirnya konkret poin ini, konkret poin dari penjabaran visi misi adalah pertama, di desa Jembatan Kembar ini, Jembatan Kembar Timur ini harus ada lembaga amil zakat. Kenapa? Karena supaya lembaga ini adalah nanti Jembatan Kembar Timur ini adalah menjadi contoh desa zakat Jembatan Kembar Timur. Karena kenapa desa lain bisa, kita tidak? Begitu. Terus yang kedua, bansos kesehatan. Ini bansos kesehatan. Bansos kesehatan nanti masyarakat yang berobat keluar daerah, tentunya akan diberi bantuan dari desa. Misalnya yang dirujuk ke kabupaten, ke provinsi, tentu itu pun dengan cara dan aturan yang sudah ditentukan. Jadi inilah sekedar visi misi yang Tiang sampaikan. Tiang harapkan bagi pendukung Tiang, simpati Tiang, mari kita tarik simpati masyarakat dengan cara beretika, bermoral, dan beradab. Jangan sampai menyebar fitnah. Biarkan orang memfitnah kita. Tetap kita berpegang sama firman Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang batil itu batil, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk menjauhinya. Bagaimanapun juga orang akan bilang ini tidak, pilih ini tidak, yang menentukan adalah hanya satu, Allah. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Hanya Allah yang memutar balikkan hati seseorang. Inilah, makanya jangan ragu, mari kita sama-sama berdoa. Harapan Tiang dalam kontestan Pilkades niki adalah berbeda pilihan. Berbeda pilihan itu adalah hal yang biasa. Jangan karena berbeda pilihan membuat kita berpecah belah. Mari
Jangan kita pertajamkan perbedaan yang sudah jelas-jelas berbeda. Mari kita rajut kebersamaan di tengah perbedaan yang ada. Ini adalah sekedar angan-angan, cita-cita siang. Mudah-mudahan kedepannya bisa dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang tutup lewat pantun nih, geng. Beli ijuk elek jelojo, beli ijuk elek jelojo, beli balon kanjeng teri lek kediri. Sila beriuk pada besopo, insya Allah nomor 2 jak ngejari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.